Selamat pagi untuk anak kelas 9A dan 9B. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga harapannya kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hari ini ya, Ibu akan sampaikan materi pembelajaran kita terkait tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, gitu ya. Karena sebelum-sebelumnya masih hanya beberapa contoh soal yang Ibu bagikan, dan hari ini Ibu akan sampaikan ada contoh soal, gitu ya. Silahkan kamu perhatikan dengan seksama contoh soal yang Ibu sampaikan. Jika kamu kurang paham, boleh kamu tanyakan langsung kepada Miss, ya. Selamat belajar dan tetap semangat, dan mari sama-sama kamu saksikan video pembelajaran berikut ini. Baik ya, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal terkait tentang gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, supaya untuk lebih paham lagi, begitu ya. Kalau sebelumnya Ibu sudah kasih satu contoh soal, ini nanti akan Ibu share beberapa contoh soal supaya anak-anak sekalian lebih paham lagi, begitu ya. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini di sini ada sebuah rangkaian, gitu ya. Ini sudah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana ada beberapa hambatan di sini. Lalu ketika diberi tegangan, dan tegangannya itu bernilai 12 volt. Nah, pertama-tama yang harus kamu perhatikan adalah tentukan dulu mana yang menjadi hambatan pertama, hambatan kedua, dan hambatan berikutnya. Nah, kalau dari soal kita buat begini. Nah, ini kita anggap adalah hambatan 1 atau R1-nya sebesar 15 ohm. Nah, kalau yang ini kita buat hambatan kedua ya sebesar 3 ohm. Nah, berikutnya ini adalah hambatan ketiga sebesar 3 ohm. Nah, sama seterusnya. Kamu buat lagi, di sini adalah hambatan keempat sebesar 10 ohm, dan terakhir adalah hambatan kelima ini ya. Hambatan kelima itu sebesar 9 ohm. Nah, begitu ya. Nah, dari gambar ini coba kamu perhatikan baik-baik ya. Kalau ini R2 dan R3 ini merupakan itu adalah rangkaian seri, harus kita serikan dulu. Nah, sebelum masuk ke situ, nah kamu perhatikan di sini kan dari awal Miss bilang apa? Ketika ada arus yang masuk, nah dia masuk di sini kan. Di sini sudah ada percabangan, ada 3 percabangan di sini kan, hari ini dan ini kedua, ini dan ketiga. Nah, pada percabangan yang kedua di sini kan ada 2 hambatan. Nah, hambatan yang R2 dengan hambatan R3 ini dalam bentuk seri, jadi harus kamu selesaikan dulu gitu, begitu ya. Nah, dari gambar ini apa yang ditanya? Nah, yang ditanya tentukanlah berapa besar arus yang ada di hambatan pertama. Ya, jelas ya. Yang ditanya adalah berapakah besar arus yang ada di hambatan di 15 ohm itu, berapa besar arusnya, begitu ya. Pertama-tama langsung saja kita buat, karena bentuk R2 dengan R3 ini dalam bentuk seri, maka kamu buat begini ya, di bawah R seri. Nah, ingat rumus R seri apa kemarin ya? Masih ingat ya? R1 ditambah R2 ditambah R3, dan berapa banyak hambatannya, kan begitu ya. Kita buat R1 R2 ya, karena itu gambarnya seri R2 ditambah dengan R3. Nah, ini ya, R2 nya berapa? 3 ohm. R3 nya berapa? 3 ohm. Jadi kita masukkan saja R seri, dapat kita peroleh berapa? 3 ohm ditambah 3 ohm, maka hasilnya berapa ini? 6 ohm. Nah, begitu ya. Ini kita peroleh hasilnya. Nah, sekarang bentuk gambarnya berubah tidak? Berubah. Jadi tolong kamu perhatikan ya. Jadi bentuk gambarnya seperti ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, berarti bentuk gambarnya jadi seperti ini dia kan? Oke, begini. Nah, oke. Nah, berikutnya ya. Di sini tadi R1. R1-nya berapa? 15 ohm. Nah, ini tadi kan sudah kita serikan, maka bentuknya dia akan berubah rangkaiannya kan? Berarti di sini adalah R seri. R serinya berapa tadi nilainya kita peroleh? 6 ohm. Nah, jadi kita buat bentuknya jadi seperti ini ya. 6 ohm. Lalu ada R yang keempat. Nih, ya kan? R yang keempat sebesar 10 ohm. Lalu berikutnya R yang kelima berapa?
sebesar 9 ohm. Nah, begitu. Besar tegangannya berapa diperoleh? 12 volt diketahui, ya. Nah, dari sini, ya, ini kan bentuknya sudah berbeda lagi ya. Ini sudah dalam bentuk paralel. Nah, ingat, ya kan? Itu dia, paralel, gitu ya. Ini ya, kemarin sudah Ibu jelaskan itu secara konsepnya. Jadi kamu harus selesaikan dulu berapa besarnya rangkaian paralel sini, berapa besar hambatannya, gitu ya. Jadi kita buat dengan rumusan R paralel apa? 1/RP. Nah, di situ ada hambatan apa saja? Ada hambatan 1, ada hambatan serinya, dan ada hambatan yang keempat. Kamu selesaikan dulu sesuai dengan rumusan paralel, begitu ya. Kita buat 1/R1 ditambah 1/R seri ditambah 1/R4. Begitu ya. Maka 1/RT sama dengan 1/R1 berapa? 15 ohm. Oke. 1/R serinya berapa tadi kita peroleh? 1/6 ohm. Nah, oke, selanjutnya 1/R4-nya berapa? 1/10 ohm. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti 30, begitu ya kan? Nah, 30 bagi 15 berapa? Kalau berikutnya kita kalikan 1, 2, gitu ya. Ditambah 30 bagi 6, 5 ya. Ini 5 ditambah 30 bagi 10, 3. Jadi kita peroleh berapa di sini? 2 tambah 5, 7 tambah 3, 10. Berarti 10/30, gitu ya. Maka RP, nah karena tadi dia 1/RP, berarti tinggal kita balikkan aja ya. Menjadi berapa? 30 kita bagi 10, hasilnya adalah 3 ohm. Oke, dapat ya? Besar hambatan pada rangkaian paralel ini sebesar 3 ohm. Nah, sekarang berubah tidak dia lagi gambarnya? Berubah. Nanti gambarnya kamu itu akan seperti ini dia. Nah, begini ya. Kalau tadi ada hambatan begini kan? Ini. Begini. Nah, jadi begini nanti gambarnya. Oh, begini ya kan? Nah, kita anggap di sini tadi berarti RP paralelnya sebesar berapa? 3 ohm. Nah, R ke berapa itu? R ke 5-nya itu sebesar 9 ohm. Tadi hambatannya di sini berapa? 12 volt. Nah, begitu. Nah, sekarang bentuk gambarnya sudah di mana nih? Sudah dalam bentuk seri. Maka kita peroleh, begitu ya. Maka R seri. Nah, begitu ya kan? Atau tidak? Ini adalah R totalnya, begitu ya. R totalnya, ya kita peroleh berapa? R5 kita tambahkan dengan R paralel. Maka R totalnya karena sudah dalam bentuk seri, ya kan? Makanya tinggal dijumlahkan aja. R5-nya berapa? 9 ohm. Kita tambah R paralelnya berapa? 3 ohm. Nah, maka dapat hambatan total keseluruhannya itu adalah sebesar 12 ohm. Nah, gitu ya. Sudah selesai belum? Belum. Sekarang kan ingat, pertanyaan yang ditanya itu apa? Tentukan berapa besar arus yang ada di 15 ohm, begitu ya. Nah, dari ini Miss jelaskan dulu gitu ya. Kalau di rangkaian seri, kemarin kita sudah pelajari bahwa arus yang mengalir di rangkaian seri itu jumlahnya adalah sama, begitu ya. Namun nilai tegangannya, ya, nilai beda potensialnya itu adalah berbeda, begitu ya. Beda kalau dia di rangkaian paralel. Perhatikan, ya, arus masuk kan, ya, kita anggap nanti arus masuknya di sini misalkan 5 ampere. Ketika dia sudah masuk di percabangan, ya, di situ arusnya sudah berbeda. Karena apa? Karena dia sudah terpecah besar arusnya. Artinya besar arus yang ada di R1, yang ada di R seri ini nanti, yang ada di R4 ini itu adalah berbeda. Begitu ya, itu konsepnya harus kamu ingat ya. Nah, bagaimana Miss kalau untuk besar beda potensialnya? Untuk besar beda potensial yang ada di hambatan di rangkaian paralel itu nilainya sama, tidak ada berbeda. Arusnya beda, namun beda potensialnya adalah sama. Itu kalau di paralel. Kalau seri tadi arusnya sama, namun beda potensialnya itu adalah berbeda. Itu harus perlu kamu ingat ya. Nah, sekarang langsung saja kita selesaikan. Ya, ini boleh kamu catat dulu gitu ya. Kita kan sedang ingin mau mencari berapa besar arusnya, begitu ya. Sekarang kalau misalkan tadi kan besar hambatan totalnya adalah sebesar 12 ohm gitu ya. Ini Ibu hapus dulu ya. Oke, hapus sampai sini. Nah, ya, kamu ingat rumusan dari hukum
home itu apa? Hukum home itu adalah apa kemarin? V sama dengan I kali R, gitu kan? Sekarang kalau tadi di sini besar hambatan total yang sudah kita dapat, bisa tidak kita cari berapa besar arus total pada rangkaian ini? Bisa. Berarti tinggal kita pindah posisikan saja. Berarti I total ya rumusnya menjadi V total kita bagi dengan R total. Begitu ya. Nah, berikutnya ya untuk mencari berapa besar arus yang ada di hambatan 15 ohm, berarti dari rangkaian saja ini sudah dalam bentuk paralel. Berarti kita cari dulu berapa besar beda potensial yang ada di rangkaian ini ya. Berarti kita buat V paralel itu sama dengan I paralel kita kalikan dengan hambatan paralel sesuai dengan rumusan hukum Ohm, begitu ya. Berarti V paralel sama dengan I paralel berapa tadi? 1 ampere. Nah, kita kalikan dengan hambatan paralel. Artinya hambatan paralel secara keseluruhan dari gambar ini ya. Tadi sudah kita peroleh itu sebesar berapa? 3 ohm. Begitu ya. Tinggal kamu masukkan saja 3 ohm. Maka besar beda potensial paralelnya itu sebesar 3 volt. Nah, terakhir ya untuk mencari besar arusnya berarti I yang ada di 15 ohm ya kita gunakan menjadi apa? V ya yang ada di 15 ohm kita bagikan dengan hambatan yang ada di 15. Maka I yang ada di 15 ohm besar arus yang ada di 15 ohm itu ya kita peroleh menjadi ya ini tadi 3 volt. Kita masukkan aja 3 volt kita bagi dengan 15 ohm. Maka besar arus yang ada di 15 ohm itu adalah sebesar 0,2 ampere. Ya, nah ini sama juga. Kalau kamu mau cari berapa besar arus di sini, itu nanti bisa kita peroleh. Dan arus di sini juga bisa kita peroleh. Namun besar arusnya itu adalah berbeda. Tapi untuk beda potensialnya itu adalah sama sesuai dengan rangkaian paralel. Ya, nah itu saja untuk contoh soal kita hari ini. Ya, jika kamu kurang paham, boleh kamu tanyakan sama Miss melalui komentar nanti di Google Classroom atau bisa private chat secara pribadi dengan Miss ya. Dan terakhir pesan Miss, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selamat pagi untuk kita semua.